sore sahabat Foodies, selamat datang lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Tentunya nih, Foodies on Sharing ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodpreneurs yang ada di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Citra nih yang akan nemenin sahabat Foodies tentunya ya di kegiatan sore hari ini. Oke, teman-teman mungkin boleh di komen ya, suara aku udah jelas apa belum nih? Tadi kita sempat terhenti juga ya live-nya karena ada gangguan sedikit nih teman-teman. Sore hari ini kita bakalan sharing nih sama owner dari Warung Ubi Ibu, ada Katera Nova. Nah, topiknya juga seru banget nih teman-teman, yaitu menu selalu berganti, konsumen setia menanti. Wah, strategi unik ala Warung Ubi Ibu. Nah, kita bakalan bongkar nih, kita bakal tanya-tanya lebih detailnya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ya, jangan lupa untuk sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A ya, di sebelah kanan pojok nih teman-teman, atau mungkin teman-teman juga kalau misalnya mau di kolom komentar juga boleh banget. Oke teman-teman, kita coba invite dulu narasumber sore hari ini, sambil mungkin teman-teman yang udah join nih daerahnya dari mana aja, terus juga bisnis kulinernya apa, boleh di share nih di kolom komentar. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Warung Ubi Ibu ya, semoga bisa ya. Hari ini kita bakalan seru banget nih karena Warung Ubi Ibu ini juga punya konsep gitu ya. Halo Kak. Halo, Selamat sore. halo semuanya. Ini aku panggilnya Katera kah, Kanova kah, atau apa nih? Panggil Tera aja. Oke. Halo. Oke Kak. Kalian makasih banyak nih udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing nih sore-sore hari. Gimana Kak kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah baik juga Kak. Mungkin sebelum kita mulai boleh kenalan dulu nih Kak sama teman-teman yang udah nonton. Oke. Makasih teman-teman yang udah nonton. Saya Tera. Saya bibi-bibinya Warung Ibu. Ya sebetulnya saya ownernya Warung Ibu. Ide yang apa ya? Yang mengasuh Warung Ibu sampai sekarang ini. Wah, oke. Salam kenal juga ini Kak Tera. Mungkin boleh diceritain juga Kak tentang Warung Ubi Ibu nih. Dari namanya aja ini udah unik banget nih. Nah ini kalau dari nama sendiri awalnya gimana nih? Akhirnya tercetus namanya Warung Ubi Ibu. Sebenarnya saya nggak berpikir namanya menjual ya, sebenarnya kayak panjang gitu kan, agak repot gitu kan. Tapi ya ini cerita di balik nama Warung Ibu. Emang dari awal tuh saya tuh memang cita-cita pengen banget punya bisnis kuliner. Tapi kayak masih bingung ya mau kemana larinya gitu. Dari mungkin dari zaman sekolah gitu mas suka bantu ibu saya bikin-bikin kue gitu atau bantu ibu. Cuman belum usaha sendiri gitu. Akhirnya tahun 2019 lah sebelum pandemi kita bikin warung di rumah namanya, karena aku bingung gitu ya, jadi aku namanya Warung Ubi Ibu. Nah Ubi Ibu sendiri adalah saya manggil ibu saya Ubi kan, jadi Ubi Ibu sebenarnya tadinya namanya Ibu Ubi, cuman karena ketika saya minta adik saya bikin logo dia nulisnya Ubi Ibu, oke lah. sebenarnya nggak betul-betul disengajain kasih nama. Ya sebenarnya kasih nama Ubi Ibu coba biar aman aja sih sama ibu didukung. Wah, menarik ya ternyata ceritanya lu awalnya dari suka bantu ibu juga ya. Iya. Jadi akhirnya juga konsepnya juga kan aku lihat juga beda banget nih sama bisnis kuliner yang lainnya, dan akhirnya juga sekarang rame juga ya. Dulu aku kayaknya sama temen tuh selalu kalau kesana pasti ngantri banget juga gitu. Nah awalnya konsepnya itu sendiri gimana nih Kak awalnya? Kalau di taman tuh sebetulnya kita udah cukup lama ya. Waktu awal mulai ngantri itu kita baru datang lagi setelah lama ditinggalin si mobilnya. Tapi kita juga pernah mengalami masa-masa di taman yang misalnya cuma weekend, terus kita datangnya misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang gitu, dan suasananya benar-benar slow gitu, yang datang teman-teman, akunya sendiri punya waktu untuk ngobrol.
Tapi suatu hari setelah Lebaran 2023, tiba-tiba antriannya panjang gitu. Sedangkan yang itu nggak diduga ya gitu. Karena mungkin sekarang udah musim TikTok kayak Iya gitu betul. kan. Aku juga Dan ngeliat dari TikTok. iya betul, dan orang-orang tuh dengan sendirinya gitu datang dan apa ngerekam kegiatan kami gitu, dan kami sendiri nggak punya TikTok gitu, jadi kayak tiba-tiba rame juga itu kayak wah tidak diduga sama sekali sampai kita kelabakan lah gitu. Akhirnya setelah minggu depannya setelah keramaian itu ya kita coba bikin sistem yang lebih teratur lah supaya kitanya nggak kebingungan. Iya, terakhir aku ngobrol sama teman aku juga katanya antrinya sampai 2 jam atau enggak biasanya kehabisan nih. Iya memang Kalau tuh awal kita sempat ngantri 2 jam karena sebelum kita datang aja mobil orang-orang udah ada di situ. Pas aku nanya dari jam berapa di sini? Dari jam 6, dari jam 5. Kita kan datang jam 7 ya. Terus kayak kaget juga gitu, seneng banget gitu, terharu banget waktu pertama datang itu orang-orang kayak nyorakin gitu ketika mobil kita datang ngeng gitu kan. Orang-orang nyorakin gitu, wah gitu kan. Tapi akhirnya sekarang ini antreannya udah lebih santai sih, jadi kayak orang-orang udah tahu waktunya, kayak gak usah buru-buru sih pasti kebagian gitu asal ya ini nggak tahu sih kemarin tuh kayak FOMO kali ya, jadi orang-orang semua war ke situ. Terima kasih sih, senang sekali ya udah pada datang. tapi kalau misalkan dari kan sebenarnya bukanya itu di setiap Jumat Sabtu Minggu ya Kak. Nah itu sebenarnya kenapa nih akhirnya memutuskan ya udah deh Jumat Sabtu Minggu aja gitu, nggak daily gitu? Oh, kalau keputusan kita buka minggu di taman itu sebetulnya karena memang sebelumnya juga kita udah di taman kan, dan minggu itu kita memang janjian sama teman-teman yang lain di situ, ada yang jualan kopi kan. Nah, ya. Nah, jadi dan taman itu hanya bisa dipakai hari Minggu aja gitu. Di hari-hari lain itu tuh jadi fungsinya untuk parkir gitu. Iya. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu kami datang untuk menerima undangan kolaborasi, biasanya dari kafe-kafe atau restoran. Mereka ngundang kita untuk atau event gitu. Mereka undang kita untuk kolaborasi di tempatnya gitu. Ya Kalau kalau masalah setiap minggu sebetulnya insya Allah kita juga mau buka daily sih sebentar lagi, tinggal tunggu tanggal mainnya ya. asik banget. Tapi dengan konsep yang sama kah juga masih ada food trucknya juga atau masih Untuk coming soon? spill aja ya, spill sedikit ya untuk tempatnya sih. Nah, kita bakal punya tempat yang menetap gitu. Cuman teman-teman pasti mungkin bisa ngerasain vibes kita gitu dari kalau kalian ngerasa di mobil gitu yang rame gitu kan. Nanti mungkin bisa menemukan vibes itu di kedai di kafe kita gitu. Dan ya kita tuh senangnya rame, senangnya ada musik, ada suasana-suasana yang menyenangkan lah gitu. Nggak terlalu Wah, kaku gitu deh. wah seru. Tapi kalau misalkan dari konsepnya kan pakai mobil gitu nih kak, awalnya tuh gimana nih akhirnya udah deh gitu, akhirnya jadi konsep ya sampai sekarang. Itu gimana ceritanya kak? Memang dari awal waktu kita jualan di rumah pun aku tuh sebenarnya bisa dibilang aku tuh lagi belajar masak ya. Jadi makanya kita ganti-ganti menu karena kita nyoba-nyoba gitu kan. Ya waktu awal-awal di rumah sih masih trial-trial gitu, kayak bikin apa nih, terus nyobain lagi nih misalnya bikin cookies, nyobain bikin es krim, nyobain bikin apapun gitu. Dan sekarang dan waktu kita masih eh, di taman juga konsepnya sempet ganti-ganti, sempet ganti-ganti. Tapi akhirnya setelah kita trial ternyata ganti-ganti tuh justru jadi apa ya, jadi ciri khas kita gitu. Sedangkan saya sempat dikasih apa ya, dikasih nasihat sama teman saya yang udah duluan di bisnis kuliner, katanya kayak lo kalau bisa satu menu lo jangan ganti-ganti nih, nanti lo pusing, lo harus punya specialty gitu. Tapi ternyata nggak diduga specialty kita adalah berganti-ganti menu gitu. Ya dan orang-orang tuh kayak nggak betul-betul, nggak semuanya kayak pengen tahu kayak minggu depan tuh apa gitu. Kadang-kadang mereka datang aja, pokoknya apalah, pokoknya surprise aja deh gitu.
ternyata hal itu juga menarik perhatian orang-orang gitu. Ya kita juga kan nggak melalui proses langsung tahu gitu kan, semuanya Iya. trial dan error, dan akhirnya kayak senang banget sih menemukan konsep tersebut. Jadi sampai sekarang akhirnya ganti-ganti menu ya kak. Itu berarti gantinya ini apakah per minggu kah selalu ganti atau pertimbangan di musim-musim tertentu apa kayak gimana nih kak? Kalau ganti-ganti menu ya mungkin setiap kali kita lapak kita ganti, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu ada lapak ya ganti semua hari itu gitu. Repot sih, Wah, tapi seru, menantang sih gitu. ya pasti. Dari ganti-ganti menu itu kan pasti dari segi operasionalnya juga agak lumayan juga nih karena itu biasanya tantangannya apa aja nih kalau misalnya kita akan ganti-ganti menu kayak gitu? Memang gitu. Jadi kalau misalnya ya tantangannya adalah sih ya saya harus selalu turun, nggak bisa kayak Nggak bisa eh, punya misalnya punya anak buah yang kayak lu bikin ini, enggak, pokoknya ya harus selalu turun gitu karena eh mereka ya kadang-kadang mereka juga kayak bingung juga kayak ini namanya apa, kenapa udah kayak gini lagi ini kayak ini. Tapi ya, alhamdulillah si tim ini kayak udah cukup paham gitu, jadi kayak tak tok kayak misalnya hari ini ganti, kita saya pasti kasih briefnya apa nih gitu, dan ada waktu R&D-nya juga sih di hari-hari libur. Nah, biasanya kalau R&D-nya ini apakah dari request dari konsumen kah atau kayak kayaknya lagi pengen menu ini atau gimana nih kak biasanya? Bisa juga sih kalau misalnya customer mau request silakan loh, maksudnya kayak kita kadang-kadang senang juga menerima tantangan, jadi bisa kayak gitu gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak kita cari sendiri, cari inspirasi, dan ya bisa dari mana aja sih si inspirasinya gitu. Kadang-kadang betul-betul random aja, suka-suka gitu. Tapi maksudnya nggak suka-suka sembarangan ya, maksudnya misalnya tiba-tiba dapat, habis itu ya kita cari dan riset. Berarti langsung sama kakak langsung nih developnya juga ya Iya, menu-menunya. ya kalau nggak sama ibu aku sih. Kalau memang susah aku suruh ibu aku. Waduh, Tetap tetap berarti ibunya juga sering ikut juga nggak nih kak? Kalau misalnya ibu pernah sih beberapa kali dia ikut special guest ke gitu. lapak. Cuman kan kayak kita kan naik mobil itu kasihan dia duduknya repot gitu. Tapi dia berapa kali sempat ikut dan kadang-kadang mengawasi. Ya kalau lagi di rumah juga suka mengawasi gitu kan, selalu kan, teman-teman kayak gitu. Wah seru banget. Tapi dari menu-menu yang berganti-berganti ini kak, ada nggak sih menu yang akhirnya tuh pokoknya ini ciri khas kita banget nih, jadi kita pertahanin menunya atau enggak yang apa ya, yang selalu ditanya-tanyain sama konsumen gitu? Sejauh ini sih banyak orang-orang yang kayak tertarik sama produk-produk cake-nya gitu, karena kami menyajikan produk cake yang rasanya mungkin nggak biasa beberapa ya, tapi maksudnya dari bentuknya, dan maksudnya kayak vibes-nya ketika makan di taman teh, orang-orang teh nanya itu gitu, dan rata-rata ketika kita ngelapak tuh orang nanya mana cake-nya kak, ada cake-nya nggak, ada cake-nya nggak gitu. Dan karena kita biasanya menu sarapan pagi, seringkali kita bikin menunya sandwich gitu, jadi makanya banyak orang-orang yang prefer itu karena nggak terlalu berat makannya gitu. Wah, menarik. Tapi kan kalau misalnya yang pertama tadi menunya berubah-berubah terus nih kak, terus juga di mobil juga. Nah itu biasanya apa ya? Kayak tantangannya tuh apa tuh biasanya kak? Karena kan misalnya dari bahan baku juga pasti agak repot juga ya. Gimana tuh? Betul sih emang. Bahan baku repot sih emang, kayak kita harus ganti-ganti, dan maksudnya kayak agak susah juga kayak satu produk kita bikin satu tahun HPP dan lain-lain, emang beberapa udah bisa diulang dan kayak kita udah tahu gitu. Tapi kadang-kadang juga kayak saya sih cukup kayak yang penting saya mau ada menu inilah gitu. Kadang-kadang saya nggak terlalu mikirin si margin dan gimana ya. Pokoknya kayak project di taman ini adalah project kayak kita juga suka-suka sih gitu. Yang penting kan kayaknya ya ketutup lah, nggak rugi-rugi amat gitu. Tapi kayak yang penting suka hati gitu, dan semua tim juga merasa senang melakukannya gitu. Repot sih emang Yang penting happy belanjanya ya. ganti-ganti. Iya. Tapi memang kan ada beberapa menu yang kayak
mungkin kayak menu utama kita adalah misalnya beef sama chicken gitu kan. Kita udah tahu gitu untuk sekian porsi yang kita bikin kita butuh berapa banyak. Jadi kayak yang kayak gitunya udah pasti gitu. Yang kita rubah tuh di bumbu, di cerita gitu. Eh, tapi tadi skill tentang cerita nih, nah itu gimana nih Kak? Biasanya kan apa ya, sekarang mulai banyak banget gitu ya bisnis-bisnis yang apa ya, pakai cerita gitu di baliknya. Nah, ini ada tips dan triknya mungkin? Ya itu sih sebenarnya itu menarik sekali ya kok kita ngomongin tentang dunia kuliner sekarang gitu ya. Orang nggak hanya jual rasa ya sekarang, nggak jual rasa diri dan nggak jual harga dan lain, itu jual cerita, jual ambience, jual gengsi, jual FOMO segala macem gitu kan. Dan ya cerita itu sebetulnya penting sih gitu, maksudnya nggak hanya kami, banyak yang memang misalnya beberapa temen yang apa ya menyediakan makanan sambil ngedongeng kayak gitu ya. Mungkin kita nggak banyak ngedongeng sih, maksudnya si keseluruhan cerita itu bisa didapetin dari ketika datang gitu, karena kita juga memberikan di taman tuh ada suasana musik, tema-tema tertentu gitu. Jadi kayak kadang-kadang ketika posting juga saya ceritain dulu nih kenapa nih ini tentang apa nih temanya gitu. Misalnya satu hari saya bikin menu waktu ini nih baru-baru ini misalnya bikin menu yang terinspirasi dari last meal, makanan terakhir narapidana hukuman mati di Amerika gitu, si pembunuh berantai itu. Jadi ya itu sebenarnya, dan kayak orang-orang apa sih ini begitu kan, mereka kayak ini apa sih, ganggu banget ya, ayo kita datangi gitu. Dan ya itu bikin cerita mungkin buat era sekarang penting ya gitu, walaupun dia butuh apa untuk kami gitu, tantangannya kita butuh banyak banget gitu karena ceritanya pasti beda-beda terus gitu. Nah, ini menarik banget sih, dan aku juga lihat beberapa menunya juga dari berbagai negara-negara. Nah ini awalnya gimana nih Kak kepikirannya? Atau emang Gimana? ada beberapa menu juga kan yang dari beberapa negara juga nih Oh, karena iya. dari Kakak tuh apakah emang sering explore makanan-makanan dari berbagai penjuru kah, atau gimana nih ide awalnya Kak yang akhirnya kayak kayaknya ini menarik deh gitu diangkat Iya. di sini? Sebenarnya itu kalau awal-awal negara memang dari dulu tuh ibu saya emang senang masak-masak kan. Dia tuh senang ekspor makanan-makanan dari mana-mana gitu. Jadi dia koleksi buku-buku resep gitu. Ya ada resep ini dia ada resep Italia, resep pesisir mana, resep Yunani, resep India gitu. Dan dari kecil tuh kayak kita udah terbiasa sih gitu. Maksudnya dia eksplor-eksplor makanan gitu. Jadi kayak dan sebenarnya untuk bikin tema cukup mudah ya negara gitu, dan kadang-kadang gitu kita ketemu sama orang dari negara tersebut gitu, kayak nggak sengaja ketemu nih misalnya kayak kalau sampai ketemu sama temen orang Ceko kan, terus nanya kayak di Ceko makanannya apa aja sih, sharing ngobrol terus akhirnya kita bikin masakan dari situ gitu. Terima kasih teman Senja dan semuanya. Tadi Dewi tadi udah banyak komen-komen kayak aku suka cake-nya, aku belum coba cake-nya katanya. Ini makanan Meksiko still. Oke. Tapi tadi nih Kak, aku mau sedikit bahas tentang yang waktu masa-masa yang kayak rame banget gitu ya, sampai antri-antri berjam-jam. Nah ini kan tadi juga dibuat sistemnya gitu ya supaya lebih apa ya, lebih rapi gitu ya. Nah ini biasanya kalau misalkan ada antrian kayak gini, strateginya kalau dari Kakak gimana nih Kak? Kalau masalah antri gitu, kalau nunggu, nah itu kan sering terjadi gitu di iya. Nah gimana? Ada, saya punya satpam, itu adik saya kan galak kan, jadi dia yang ngatur antrian, dia langsung bareng sama dia, ayo gitu kan, terus kita cuek banget gitu. Jadi itu sih caranya sebenarnya kayak sebenarnya kan kayak customer juga kita ajak ngobrol aja sih gitu, maksudnya, dan selama lagi yang lapak juga kan kita kayak ya komunikasi aja sih gitu kan, kayak ini antriannya gini gitu. Terus ya kadang-kadang kok udah repot banget ya, itu ada adik saya fungsinya sebagai pengaman staff
gitu terus sih. Kalau misalkan sekarang kan juga apa ya kak, bisnis kuliner tuh kayaknya di Bandung tuh ada aja gitu ya, yang barunya setiap minggunya. Nah kalau misalnya dari Kak Tera ada strategi tertentu nggak nih buat apa ya, buat mungkin teman-teman yang mau mulai bisnis kuliner buat menghadapi persaingan yang semakin ketat ini? Iya sih emang itu ya kayak di Bandung aja kayak mungkin setiap minggu ada yang baru buka 2 atau 3 tempat gitu kayak misalnya coffee shop gitu banyak banget, cake bakery banyak banget ya. Ya sebenarnya kita yang pasti terus jaga kualitas aja ya, sama kayak terus berinovasi gitu. Nggak perlu ngikutin market gitu, misalnya lagi musim business show kata Ivy kita harus bikin kayak gitu ya, nggak perlu kayak gitu. Mungkin kita bisa bikin sesuatu yang lain. Kayak waktu itu juga sempet musim apa ya, kroffel gitu kalau nggak salah atau apa gitu, terus Iya aku betul. mau ini gitu kayak Katera mau bikin gitu nggak? Enggak sih, kalau aku sih nggak mau maksain diri untuk bikin sesuatu yang memang aku juga bukan di bidangnya gitu. Yang penting kayak kualitasnya kita jaga, terus kayak hubungan sama customer yuk kita jaga, kita selalu bikin inovasi menarik juga. eh ya sebenarnya kalau boleh jujur kita juga nggak terlalu banyak takut gitu karena idenya banyak ada terus gitu dan kita nggak terlalu takut karena mungkin kompetitornya ya beda gitu karena makanannya kan kita juga beda-beda gitu, kita aja gitu. Untungnya gitu sih, walaupun sebenarnya sih ya mengalami hal seperti ini gitu, ada FOMO kayak gitu juga ya. Ini sih buat kita gitu kayak, wah ini pasti orang-orang pada kelabakan sih di bisnis kuliner, aku pun merasakannya. Tapi ya nggak usah khawatir lah gitu. Yang penting kita punya uniknya ya kak ya, USP-nya kuat juga dan Sama konsistensi inovasi gitu kayak ya. sama konsistensi kan kita juga ngalamin sepi makanan basi segala macam ya udah, tapi maksudnya jangan terlalu dipikirin, dilakukan lagi aja gitu, karena kalau misalnya bisnis kuliner baru bentar terus kerasa sepi terus udahan kayaknya sayang banget lah. Kita juga harus berjuang bertahun-tahun sih ya, harus konsisten sampai ketemu banget gitu kan. Pasti sih semua ngalamin kayak gini. Kalau misalkan dari segi marketingnya nih kak, dari awal launching apakah apa ya, organik organik gitu ya, bikin konten organik atau mungkin undang KOL atau kolaborasi atau gimana nih kak kalau misalnya dari mana ibu? Enggak sih, sejauh ini belum pernah ya kita pakai KOL. Kebetulan ini sih alhamdulillah gitu ya, si strategi marketingnya kayak tiba-tiba orang-orang kayak datang aja ya gitu, kita benar-benar organik sih ya, beruntungnya gitu. Tapi ya itu gitu, kayak sebenarnya yang paling penting buat kita bukan makanan kita dimakan sama orang-orang terkenal atau gimana, tapi ya lebih kayak sama customer-customer yang selalu loyal gitu. Itu tuh lucu banget, banyak banget kayak fans-fansnya yang loyal, kayak ini sampai mereka tuh sampai kayak jadi teman gitu. Terus ada dan unik-unik gitu, kayak kadang-kadang ada tiba-tiba ada keluarga datang, ibu-ibu sama anak-anaknya, dan mereka tuh datang terus, dan mereka lah sebenarnya yang bilang dari temen ke temen ke temen gitu, karena kadang-kadang kehadiran reviewer kayak gitu kan bisa jadi em, nggak apa ya, bisa jadi kan karena itu kan kayak dibatasi oleh media sosial gitu, mungkin nggak sebenarnya mereka bisa katakan dengan jujur gitu, sedangkan kalau para loyal customer ini mereka yang bisa ngomong gitu kayak, kak ini kok kurang ini ya, kak ini kok gini ya gitu. Dan itu sih sebenarnya yang apa ya, bikin kita mau bertahan gitu, karena orang-orang ini gitu, bayangin gitu ada customer yang ngasih kita piring, terus mereka yang datang bawa itu kan lucu banget gitu kan, terus kalau ulang tahun pasti mesen, terus ngajakin temen-temennya, itu sih sebenarnya yang buat kita penting ya gitu, walaupun memang sekarang um, musimnya gitu ya, ada KOL, ada content creator yang datang, dan itu juga sebetulnya tidak kita pungkiri ya, itu sangat-sangat
sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berpengaruh gitu. Tapi ya lebih bagus lagi kalau misalnya seandainya kita juga bisa berhubungan sama orang-orang itu dengan baik gitu, jadi akrab gitu. Nggak hanya kayak selewat-selewat hanya untuk sekedar konten atau bisnis aja gitu. Nah, ini menarik banget sih. Akhirnya orang-orang juga merekomendasikan sendiri ya kak ya. Tapi berarti selain tadi kan diajak ngobrol konsumennya, nah ada strategi-strategi lain nggak nih kak buat akhirnya bikin konsumen juga loyal gitu sama kita? Saya mungkin tadi dari segi produknya juga harus konsisten dan yang lain-lain. Nah ini ada lagi nggak nih kak strategi-strateginya? Atau mungkin ada inisiasi dari sosial media kak, misalkan dikasih voucher kah, dikasih apa mungkin di chat juga kah atau gimana nih kak? Mungkin kayak relasi-relasi personal sih kayak kita tahu gitu kayak si Indi itu sukanya apa, ntar kita undang gitu. Kayaknya kalau relasi-relasi kayak gitu tuh jadinya tuh cukup mengena gitu buat orang-orang. Tapi kalau bikin voucher atau apa belum pernah sih. Cuman mungkin sekarang yang juga eh, menambah keseruan kita teh adalah kolaborasi dan kolaborasi menu. Kalau kita pop up Hmm. gitu. Nah, jadi aku mau nanya nih tentang kolaborasinya gimana nih kawalnya, apakah dari Aksanaka yang akhirnya approach atau kayak yaudah kita ngobrol terus kayak yuk kolaborasi gitu, pop up di mana apa gimana tuh kak sistemnya? Atau mungkin ada Wah, macam strategi tertentu kalau kita kolaborasi sama brand? macam-macam sih. Oh, ada juga yang memang kita dihubungi sama tempat-tempat tertentu gitu kayak kak mau nggak kolaborasi, kak mau nggak lapak sini gitu. Awal-awalnya sih memang kolaborasi itu kayak sama temen-temen yang punya Iya. bisnis yang sama awalnya gitu. Terus lama-lama kayak banyak yang ngontakin nih ya, banyak yang ngontakin gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh gitu kan kita cobain gitu kan. Kadang-kadang juga lucu nih misalnya aku beneran lagi nongkrong ke mana nih bawa mobil gitu kan, terus yang punya kafenya kayak weh kopi bareng kopi ini ayo ayo ngobrol nih langsung diajak kolaborasi kayak gitu gitu ya. Dan kolaborasi juga kan maksudnya udah ya nggak selalu bakal rame, nggak selalu bakal habis gitu ya. Itu mah memang yang paling niscaya lah dalam bisnis gitu kayak itu pasti akan naik turun gitu ya Iya, kayak betul. memang langsung aja gitu. Iya, iya, iya. Menarik sih, karena kan maksudnya dari Jumat sama Sabtunya juga sering pop up dan kolaborasi juga ya kayak. Tapi kalau misalkan dari awal nih kak, dari awal akhirnya memutuskan untuk memulai bisnisnya, sebenarnya target market utamanya tuh apa nih kak? Atau mungkin ternyata waktu pas udah nih udah kelihatan di awal target marketnya ternyata misalkan family nih. Nah pas di jalan ternyata banyak banget gadget gitu yang datang. Nah itu Nah, gimana nih kak? Kalau kalau kita makanya sih sebenarnya kalau dari segi menu kita memang bikin yang kayak bisa diterima siapa-siapa ya gitu. Bisa mungkin kayak semua menu tuh ada walaupun misalnya cuma di kuenya atau snacknya gitu ya tetap kids friendly gitu. Sebenarnya kalau dari secara target sih kita mah pengennya kayak untuk umum aja gitu. hmm, Awal-awal sih kan memang teman-teman dan family ya gitu. Terus ternyata lama-lama pas FOMO ya ada ibu-ibu, ada Gen Z, ada ya siapa aja lah anak-anak gitu. Tapi memang karena menunya cukup universal gitu, jadi kayak aman aja sih untuk segala menu, segala macam gitu. Dan karena maksudnya kayak beberapa link customer segala macam juga mungkin dari link orang tua kita atau kayak gitu. yeah. Jadi kayaknya masuk-masuk aja sih untuk segala macam gitu. Cuman mungkin kayak kalau ibu-ibu gitu suka agak males ngantri gitu kan. Tapi ternyata ada sih yang niat-niat gitu, seru aja. Kalau misalkan selama berjalannya kak, tantangan yang akhirnya dihadapi gitu waktu pas menjalankan bisnis itu yang kayaknya jangan sampai kejadian nih sama teman-teman pebisnis kuliner lainnya, ada yang bisa di-share nggak nih kak? Jangan sampai terjadi. Kalau kita sih banyak lah.
Ya mungkin kalau kita sih sejauh ini gitu yang terjadi di warung ibu adalah serunya adalah eh mobil gitu kan, kita kan pakai mobil tua gitu, jadi kayak kita juga harus bisa mengukur. Kadang-kadang misalnya kita harus mogok lama nih, nggak sampai nih ke tempat tujuan gitu, jadi kayak itu sih sebenarnya kalau kita sih sejauh ini tantangannya kayak gitu, yang jangan sampai terjadi ya hal-hal teknis sih kayak gitu. Karena kan kita berapa kali mau berangkat mogok, mogok, terus habis itu beberapa customer juga cabut gitu gara-gara lama nungguin gitu. Ya kita juga harus memperhatikan hal-hal kayak gitu sih. Cuman ya mungkin kalau untuk warung ibu sejauh ini si mobil ini masih jadi kayak kojonya lah ya gitu. Tapi ya Jadi ini sebenarnya maintenance-nya gitu ya. ganti gitu menu. Kalau memang teman-teman memang tujuannya benar-benar bisnis gitu, pengen dapat uang gitu kan, kayaknya nggak rekomendin gitu, karena kayak apa ya, harus ngitung-ngitung HPP segala macam lah. Ya kecuali kalau misalnya kayak punya perencanaan yang tepat ya, ganti itu, tapi punya perencanaan yang baik gitu. Sedangkan kalau saya sih kadang-kadang sifatnya impulsif ya kalau dari segi bisnis, eh ya itu perlu dipertimbangkan gitu. Makanya ketika nanti saya mau buka tempat juga kayak, oh ini akan beda sih, mungkin kita akan menunya nggak akan ganti-ganti gitu, karena untuk memudahkan tim lain, pegawai kayak gitu gitu kan. Eh, ya em, apa ya, itu akan lebih mudah lah gitu. Ya, yang paling penting mah pokoknya ya dikerjakan sesuai dengan apa ya, kehendak hati dan enjoy aja sih gitu. Lebih enak ya Kak kalau misalnya kita juga enjoy sama bisnisnya sendiri. Ya benar, pokoknya setiap mau ngelapak atau mau bikin apa harus senang hati. Soalnya saya juga ngerasa sih kadang-kadang kalau misalnya saya lagi bosen, burn out, nggak senang hati itu saya kadang-kadang agak-agak standar gitu kan. Akhirnya kayak ya biasa aja lah gitu hari itu ya gitu. Ya itu perasaan saya sih ya, mungkin karena em, afirmasi yang dilakukan itu kayak agak capek nih gitu kan. Iya, Gue yeah, bikin ada simple masanya. aja gitu kan. Mungkin kalau ada yang merhatiin sih bisa kelihatan lah kayak apa gitu. Ya tapi alhamdulillah sejauh ini mah aman aja gitu. Kalau misalnya dari ekspansinya ini kan kalau misalnya sekarang mau lagi ada rencana buat cabang baru nih dengan konsep yang baru juga. Nah, ada rencana buat ke luar kota kah atau kayak mau melanglang buana di Bandung aja deh gitu. Jadi orang-orang kalau ke Bandung nyarinya warung ubi ibu. Nah, itu gimana nih Kak? Pengen sih banyak juga yang ngajakin keluar kota gitu, tapi pengennya mungkin pakai mobil aja sih tour gitu. Kita harap kalau misalnya kalau mobilnya proper bisa keliling-keliling, aku rasa itu doable sih kalau kalau mobilnya oke. Nah, ya maksudnya kalau mobilnya sehat dan waktunya rada santai, mungkin itu menarik juga sih. Misalnya kayak keliling di beberapa kota di Jawa gitu atau nyebrang gitu. Ya siapa tahu ada yang mau ngajakin gitu kan. Boleh langsung kontak ya. Kalau ada Yoi. yang dari luar kota mau kolaborasi, boleh banget. Kalau sekarang pakai mobil tuh harus di towing sih, mahal kayaknya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih Kak. Sebelum nanti aku bacain beberapa pertanyaan tadi yang udah masuk. Mungkin dari Kakak ada apa ya? Ada tips-tips nggak nih atau enggak strategi-strategi buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis kuliner? Buat teman-teman yang mau baru apa? Baru mau bisnis Iya, makanan. betul. Kalau kata aku sih pokoknya kerahkanlah kreativitas kita gitu, nggak usah harus nggak usah harus kayak ngikutin oh yang lagi musim apa, yang lagi musim apa, tapi kayak si menu yang memang lagi kita pikirin itu kita garap dengan serius gitu. Kayak untuk kami sih digarap dengan serius dari ceritanya, dari asal usulnya kita pelajari gitu, karena memang saya punya latar belakang antropologi gitu, jadi makanya kayak kultur di balik makanan itu penting gitu. Itu satu untuk cerita juga gitu. Kedua gitu, kita bisa kalau kita lebih paham apa yang kita bikin akan lebih menyenangkan gitu. Ini walaupun ganti-ganti juga, tapi dengan memahami apa yang dibikin tuh jadi kayak
nilai plus buat kita gitu. Dan yang kedua ya harus konsisten dan sabar, nggak langsung kita tuh bisa beken dan keren dalam suatu waktu gitu, butuh waktu dan nggak boleh menyerah lah untuk hal kayak gitu mah ya. Terus ya support dari orang-orang sekitar juga gitu kan, alhamdulillah gitu kita kebangun gitu. eh Apa ya, si tim ini kebangun. Ada Gian satu ahli food anthropology itu beda baik. Nah gitu ya itulah sih gitu, maksudnya support dari teman-teman ya tetap kebangun ya, maksudnya kayak terus kita juga tetap harus ya realistis lah bisanya segimana gitu sesuai kemampuan. Jadi waktu itu sempat juga kita ditanya ketika kayak waktu kita lagi viral banget gitu, terus orang-orang kayak kehabisan gitu, kayak kamu nggak mau nambah porsi gitu kan. Ya aku sih waktu itu realistis karena tenaga bibinya cuman aku gitu, gambar masak gitu loh, jadi aku pikir iya deh gitu, karena ya untuk menjaga kualitas aja sih penting kayak gitu daripada nanti banyak-banyak keteteran kan nanti nggak oke juga gitu. Ya, tadi ada pertanyaan dari Teteh yang tadi berapa kali udah komen nih kakak, Teteh Gani Tresna. Personal favorite kita adalah menu Meksiko dan Amerika Latin. Wah, aku jadi mau coba nanti ke sana Kak sama teman-teman di saya kayaknya mampir sana terus Harus nanti dong. cobain menu favoritnya Kak Tera. Ini ada satu lagi nih yang seru gitu kalau misalnya kita diajak kolaborasi. Beberapa kali kan kita kolaborasi sama kafe kan. Ya. Jadi kalau kolaborasi sama kafe berarti kita menyediakan makanannya dan kafenya menyediakan minumannya. Tapi baru-baru ini kita sering diajak kolaborasi sama restoran juga yang jual makanan. Dan ternyata kita bisa bikin menu kolaborasi yang misalnya nih kayak waktu terakhir di Sok Butok gitu kan. Mereka udah punya menu daging dan makanan gitu. Awalnya kita bingung gitu kayak kita bikin apa ya, kan lucu jual makanan. Ya udah kita mau cobain aja menunya gitu. Misalnya aku menyediakan wrap dengan sausnya dan ngarang gitu kira-kira makanan jadi apa, mereka menyediakan si dagingnya kayak gitu-gitu. Dan itu ternyata 2 kali aku kolaborasi menu kayak gitu, banyak banget yang datang gitu. Jadi kalau misalnya kolaborasi, pokoknya jangan terbatas lah gitu, kayak nggak bisa. Pokoknya kalau aku jadi tanya apa, bisa nggak? Bisa. Bikin ini bisa? Bisa. Buat aja dulu gitu. Gitu Kak, tips and triknya. Seru banget. Saya juga ada nih dari Howard. Nah, setuju banget nih Kak. Ayo dong tur warung ubi ibu kata ya. Mau sih, ayo doakan aku ya. Pengen banget sih sebenarnya tur misalnya kayak ke Jakarta dulu lah gitu, atau nggak ke kota-kota yang deket, atau ke Jogja, ke Bali gitu, kayaknya seru banget itu. Cuman ya kita nunggu kendaraan dan uh, menunya, dan ya kadang-kadang kan di sini juga agak-agak riwe-riwe gitu. Ada yang nanya juga, boleh nggak aku jawab pertanyaan sih? Banyak nih. Ini beneran apa namanya? Kak Tera bener-bener save of everything ya. Semuanya serba dikerjain nih. Iya emang sih, tapi capek sih emang kayak gitu. Kadang-kadang ya bahaya juga sih, kadang-kadang burn out ya kalau kayak gitu. Cuman ya satu sisi aku seneng ngelakuinnya gitu, kayak yang dari mulai menu, dari gambar aku kerjain sendiri. Tapi sekarang alhamdulillah tim aku udah lebih baik gitu, dan itu juga kayak munculnya juga nggak aku cari gitu, tahu-tahu ada yang datang dan bisa gitu nge-handle ini, nge-handle itu gitu. Dan ya kayak gitu sih, nggak bener-bener yang kayak oh harus selalu tuh gini-gini, enggak gitu, kebetulan aja gitu. Dan ya sebenarnya semua itu juga bisa dipelajari gitu, dan ya gimana kita ngebangun apa ya, ngebangun tim itu. Oke. Ini sebelum aku next ke pertanyaan, nih Kak, aku mau sampai informasi tentang foodies dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi mau tanya-tanya ini boleh di kolom Q&A atau mungkin boleh di kolom komentar ya tadi. Mumpung masih ada acaranya ini, jadi boleh ditanya-tanya langsung. Oke, teman-teman tadi yang udah disampaikan di sebelumnya ya, kita juga bakal bagi-bagi voucher belajar buat 5 orang pembeli pertama akan dapat voucher belajar senilai masing-masing Rp100.000.
untuk e-course kelas wow factor untuk roketkan sales dan omset bisnis kuliner. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja ke customer service Foodies di 0811 2009 7974 atau bisa DM aja nih buat dapetin promonya. Nah, juga teman-teman untuk offline kelasnya kita bakalan ada Scale Up Bisnis Kuliner batch ke-12. Nah, kemarin juga waktu pas ke-11 tuh full seat ya. Kita kemarin ketemu sama founder dari Haus, terus juga sama Bakar Indonesia, terus juga ada dari Jabarano Coffee. Nah, kalau misalkan nanti nih di batch 12 kita bakalan ketemu sama founder dari Kopi Tuku, terus juga ada dari Warung Stick, ada Sports Kari, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, untuk Scale Up Bisnis Kuliner ini ada di Bandung di tanggal 3 sampai 5 Desember 2024 dengan pastinya dengan narasumber dan juga materi-materi terupdate mengenai planning nih di 2025. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa langsung DM Foodies aja dan bilang aja, nih Kak, aku join Instagram live-nya dan mau klaim promonya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Kak WLDNN, mungkin Wildan ya. Kak, boleh share pengalamannya ketika membangun tim dan gimana sih cara bangun culture-nya, gimana juga cara kakak mengkomunikasikan visinya biar timnya juga kompak? Bangun tim, ya kebetulan memang karena si tim ini dari orang-orang yang deket gitu. Kita kan sebelumnya sebelum nyari orang-orang yang baru kita cari yang deket-deket gitu, dan kayak kita tes karena kita sistemnya kayak teman, kayak keluarga gitu, nggak terlalu banyak kayak hierarki, jadi masih bisa dilakuin gitu. Maksudnya yang pasti sih kayak harus ngobrol aja sih sama timnya gitu, dan kayak ya nggak, jangan kaku-kaku tuh, cuma enjoy gitu pas ngerjain gitu. Ya anggap aja lah itu tuh kayak lagi main gitu, pas lagi lapakan tuh gitu. Kadang-kadang aku tuh suka mempersonifikasi kegiatan lapak itu kayak manggung gitu lah. Jadi kayak jadi pemain band, misalnya saya drummernya, terus nanti ada vokalisnya, ada apa gitu. Jadi kayak kita perform bersama gitu. Jadi emang benar-benar cari dulu ya orang-orang terdekatnya, baru cari tim yang mungkin belum kita temuin lagi. Oke, kita langsung ke Risma FB22. Kak, pernah dapat review yang negatif nggak nih? Kalau ya gimana nih nyikapin review negatif ini? Apa yang mana ya pertanyaannya? Aku ini udah kupin keluar nggak nih Kak? Keluar tapi sepotong. Oke. Boleh Kak pernah dapat review negatif apa enggak? Kalau iya gimana nih kita menyikapi review negatif ini? Pernah sih kita dapat review negatif, ya pasti pertama-tama kayak iya apa sih gitu kan, tapi ya kayak kita nggak bisa kayak gitu ya gitu. Kalau kita menghadapi review negatif di umum, ya kita coba jawab aja gitu. Misalnya ya apanya kira-kira Kak yang kurang gitu, misalnya kayak ini tuh ternyata rasanya nggak enak Kak, gini. Oke Kak, ada saran nggak kayak gitu? Ada saran nggak? Bagusnya kayak gimana? Maaf ya Kak, gimana nih? Ya paling kayak pasti kita bakal minta maaf ya, itu tuh pasti akan ada sih review negatif gitu. Kayaknya kok Kak asinan banget ya, aduh maaf ya Kak gitu, aku mungkin lagi nggak konsentrasi. Tapi maksudnya kayak semua itu kan manusiawi gitu, ketika kayak misalnya ada salah atau gimana, itu kan manusiawi ya, kita ngobrol aja sih gitu. Cara menyikapinya pasti kan kesel sih emang kadang-kadang gitu ya, aku juga baper gitu, tapi kan kayak itu mah di luar ini aja. Tapi yang pasti kayak customer kita harus terus bisa menyikapi sih gitu. Ya kita tanya aja sama mereka gimana, apa yang kurangnya gitu. Ngobrol aja sih sebenarnya. Waktu itu juga aku pernah gitu ngadapi kayak gitu, dan aku tuh nggak terlalu, karena aku lagi sibuk, sama aku nggak terlalu ditanggapi gitu. Ketika aku tanggapi, ketika dia ngobrol, tadinya yang dia mau ngasih aku review bad, sama dia di cancel, karena yang penting kayak customer itu juga mungkin pengen ngobrol, pengen kita berargumen gitu ya, kayak komunikasi teh emang penting sih kan, karena ada pepatahnya adalah hade goreng kubaso. Kubaso. Kubaso.
Jadi apa hal-hal baik maupun buruk ya bisa diselesaikan lah dengan komunikasi itu. Pokoknya jangan sampai ditinggalin aja gitu ya, tapi Iya, diajak ngobrol, diajak tinggalin komunikasi. aja. Lo hanya bilang kayak maaf ya kak, nanti kita akan meningkatkan enggak sih kayak maaf ya kak, di mananya, kira-kira apa gitu. Oke, mungkin kali ini lagi gini-gini, ya gitu deh gitu. Coba ngobrol aja sih gitu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari hilang. Ada nggak? Hilang ya? Oke. Nih, dari Kak Ganis. Kak, thank you banget buat sharingnya. Nah, aku mau tanya tentang kolaborasi. Kalau misalnya kita introvert nih dan gak punya banyak relasi dan juga koneksi, gimana nih cara ngebangun koneksinya? Mulainya dari mana? Nah, ini nih biasanya banyak ditanyain juga nih, Kak. Kalau Katanya kan kayaknya anak Bandung banget. ABB. Gimana nih, Kak? Ya itu sebenarnya pertanyaannya susah gampang sih, cuman mungkin kan punya temen yang kayak introvert ya nanti minta tolong aja sama dia. Kayak gitu sih. Em, ya sebenarnya mah kan kalau mau yang namanya bisnis mau mulai-mulai kayak gitu-gitu tuh kayak kita tuh kan harus kayak berani wantun gitu nanya lah ngobrol. Sebenarnya saya bukan tipikal yang selalu bisa ngobrol gitu. Kadang-kadang ya saya serahkan kepada tim gitu kayak ya tolong ngomongin itu tuh terlalu serius aku nggak bisa ngomongnya tolong dong gitu. Ya itu fungsi punya tim, punya teman, punya saudara, punya adik gitu kan Iya. atau ya untuk jadi support system aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak banyak relasi dan koneksi, sebenarnya bisa mulai dari kayak datang ke satu tempat, ngobrol sama satu orang, ya nanti juga bisa nyambung sih dari situ gitu. Ya alhamdulillahnya gitu, ya mungkin awalnya kita ke customer juga kayak kita harus ngomongin waktu sih gitu. Misalnya setelah lapak gitu, saya udah agak santai, turun, terus kayak ngobrol yang kayak, gimana tadi makanannya? Kayak apa sih, ngobrol gitu dari mana gitu yang kayak gitu sih penting gitu dan mana tahu gitu malah jadi teman mana Iya, tahu betul. malah jadi partner jadi itu sih gitu karena punya bisnis teh yang kayak gini sih karena kita kan hospital itu juga ya makanan ya jadi kayak ya harus ke situ juga sih itu Mau kan nggak mau juga ya. Rada dipaksakan sakedik ya. ya betul dibangsakan sedikit lah semangat ya lah. Oke, ini ada lagi dari Mbak Irna, Teh Irna. Ya. Kak, makasih banyak ya insight-insightnya. Mau nanya ini tentang pengelolaan database konsumen. Nah, biasanya kalau misalnya warung ubi ibu tuh kelolanya gimana dan dimanfaatinya gimana? Nah, itu gimana nih, Kak? Apakah ada kayak misalnya kalau misalnya kita beli itu harus menyebutin nama dan nomor handphone atau gimana nih? Atau yang kayak udah gitu, kita ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Gimana nih? Lucu sih ya kita nggak punya database sebenarnya. Sebenarnya kita nggak punya database sih, nggak ada yang nyimpen kayak gitu. Oh, aku sering dikasih sama temen-temen yang punya bisnis juga kayak, Tera itu catat itu nomor-nomornya, itu tapinnya, coba kamu bikin selebaran kayak gitu. Sebenarnya kita nggak ngelakuin itu sih, gitu kan. Tapi beberapa ketika ngelapak nih, aku punya kasir nih, dia kan posisinya di depan sama adik aku misalnya yang posisi. Ya. Aku titip sih sama mereka. Kalau ini orang-orang udah datang sering, datang lebih dari 2-3 kali ingetin ingetin saya ya kita kasih bonus kita kasih Iya, treatment iya. gitu yang kayak gitu gitu sih kalau kita sih lebih ke kayak gitu gitu soalnya kalau database sendiri kita nggak punya sih tapi ada beberapa konsumen yang kalau misalnya di DM gitu kita sering ngobrol gitu dan ngobrolnya bisa apa aja gitu nggak tadi nggak cuma urusan jualan gitu sering kali juga kayak ya nanya-nanya kabar kayak gitu. Penting sih Oke, cuma oke, oke. Ini juga tadi ada komen tuh belum kesampai nyobain cake-nya padahal sering banget lewat kalau pagi-pagi katanya. Terus ayo dong kakak. Kakak jangan lewat doang turun parkir cicit gitu. jangan lupa ya untuk datang lagi. Oke. Ini dari Kak Grace mungkin tadi Kak Grace
nggak nonton dari awal. Untuk menu-menunya untuk menu-menunya ini adalah resep sendiri atau ada inspirasi dari mana nggak nih Kak tiap harinya? Tadi sebenarnya udah di-spill dikit ya Kak. Mungkin boleh di-spill sedikit lagi? Boleh. Kalau untuk inspirasi mah kan kadang-kadang dari mana-mana aja kan, tadi aku juga bilang aku random gitu. Tapi ya mungkin paling gampang itu ya kita cari tema aja gitu kan, kayak ini tentang negara, misalnya tentang negara ini gitu, kita cari apa yang, dan sebenarnya kan resep untuk makanan di warung ibu sih kita pilihnya yang nggak susah ya, resepnya yang gampang dan praktis untuk disajikan, karena kan kita di mobil gitu, terbatas tempatnya, jadi kayak sebisa mungkin harus mudah dan ya rasanya nggak aneh-aneh tuh lah gitu, maksudnya masih kayak kita lihat nih, dari kita baca nih menu tuh kayak oke, ini masuk akal, tiba-tiba ada khusus kodok gitu kan, jangan gitu, kayak yang aja gitu. Kira orang itu suka gitu, kayak misalnya kayak menu ikan gitu kan nggak terlalu banyak gitu ya di jadi pesanan gitu, karena orang-orang lebih suka mungkin sekitar ayam atau sapi kayak gitu, ya itu juga jadi pertimbangan sih, basic aja gitu. Oke. Ini aku mau baca-bacain komen-komen yang tadi ya. Ini ada dari Kak Fazza jadi pengen coba. Terus juga dari siapa nih? Kak Miranda, bulan depan ke Bandung wajib mampir katanya. Yoi, silakan. Favorit banget kue-kue warung Ubi Ibu teh. Coba aku baca-baca dulu ya ke atas. Oke. Buat teman-teman mungkin yang masih mau nanya, boleh banget nih. Jadi kita kayaknya udah mau sejam ya, nggak berasa ya Kak? Iya, Udah sejam nih kita ngobrol-ngobrol. Oke deh, karena mungkin waktunya juga udah cukup panjang juga nih Kak. Aku mau minta closing statement deh dari Kak Tera. Untuk teman-teman yang mau start bisnis makanan, harus tetap kreatif, jangan harus ikut-ikutan tren, tapi serius banget mengelola produknya, dan juga nggak boleh menyerah dan tetap konsisten. Dan satu lagi, mengerjakan sesuatu harus enjoy ya, biar nggak puyeng dan hasilnya nggak butut. Wah, itu yang paling penting ya, harus enjoy biar lebih enak dan lebih nikmat ya ngejalaninnya. Betul sekali, dan nanti hasilnya pasti menikmat. Yang dihasilkan oleh tangan kita pasti memberi keenakan. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak Tera udah sharing sore-sore ya, tadi udah spill banyak juga strategi-strategi yang mungkin juga bisa diterapkan juga sama bisnis kuliner yang udah nonton. Nah buat mungkin tadi teman-teman yang nontonnya di pertengahan atau mungkin baru join, ini kita akan save juga di Instagramnya Foodies dan juga akan diupload di YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi nih dari tadi ya, seru banget ngobrol sama Kak Tera nih tadi ya. Ya udah ketawa-ketawa sampai dapat insight yang banyak juga dari awal. Nah, boleh nanti di replay lagi videonya dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, Foodies juga makasih banyak udah nonton. Tapi sebelum ditutup, kita foto online dulu kali ya, Kak. Oke. Sebelum nanti foto offline aja, kita main-main ke sana. Oke. Oke. 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton. Apa namanya semuanya. Cabang barunya juga menggebrak kota Bandung. Sukses terus sama bisnisnya, amin. Nanti kita juga main-main ke sana. Oke, ditunggu ya datang ke tempat baru Kambing soon. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Bisnis Kuliner Indonesia.